Pada saat ini, orang lain menghampiri Roy dan berbisik di telinganya. "Tamu terhormat akan segera datang. Jangan menimbulkan masalah, kalau tidak bos akan sangat marah." Punggung Roy ketakutan, dan dia segera bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini menginginkan $100.000, dan aku tidak menyetujuinya." Setelah berbicara, Roy menatap Jessica dengan tenang dan berkata, "Wanita itu masih di sini, apa yang harus kulakukan?" Pria itu berkata dengan cepat, "Apa kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat bahwa wanita itu ingin melarikan diri? Jika kau menanganinya dengan benar, bos tidak akan menyalahkanmu. Tapi aku akan berpikir bahwa kecelakaan mobil ini terjadi karena alasan yang baik. Kalau bukan karena kecelakaan mobil ini dan wanita tertua pergi, apa perjamuannya akan diadakan malam ini?" Roy langsung sadar kembali dan sangat gembira. Dia berkata dengan cepat, "Kalau begitu aku akan memberitahu bos sekarang." Setelah itu, Roy mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Tolong beritahu bos bahwa putrinya mengalami kecelakaan mobil di depan pintu. Tolong minta dia untuk datang secepat mungkin." Mendengar ini, Jessica segera berjuang untuk berdiri dan berkata kepada Tama, "Tuan, apa kau tidak ingin $100.000? Kau mengantarku ke suatu tempat, dan aku akan memberimu uang." Tama sudah lama mendengar bisikan antara Roy dan orang lain. Dan kemudian dia menyadari bahwa gadis muda di depannya ternyata adalah putri dari bos keluarga Zero. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Jadi, dia berkata dengan ekspresi bajingan di wajahnya, "Tidak, aku ingin uang tunai, dan aku akan menunggu di sini. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan menunggu sampai polisi datang." Jessica tampak gugup dan putus asa saat dia memohon, "Tuan, bawa aku keluar dari sini, dan aku akan memberimu $200.000. Tama tetap bergeming, "Aku ingin uang tunai, dan aku menginginkannya sekarang." Air mata cemas Jessica hampir mengalir. Dia sering melihat kembali ke istana, takut ayahnya akan mengusirnya kapan saja. Namun, Tama tidak memberinya kesempatan. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan gemuk berjas berlari keluar dengan cepat, diikuti oleh sekelompok besar orang. Ketika Jessica melihatnya, ia langsung putus asa, karena pria berjas yang berlari di depan adalah ayahnya Antonio. Antonio marah dan cemas saat ini. Dia tidak pernah menyangka putrinya secara tidak sengaja merobek ujung roknya tadi. Dia bilang dia akan mencari jarum dan benang untuk memperbaikinya. Namun ia mendengar laporan dari bawahannya bahwa putrinya mengalami kecelakaan mobil di gerbang istana. Setelah mendengar berita tersebut, pikiran pertamanya adalah tidak peduli dengan keselamatan putrinya. Namun karena takut putrinya akan melarikan diri, maka dia mengusirnya dengan panik. Ketika Jessica melihatnya, dia berjuang untuk melarikan diri. Namun ditangkap oleh Tama. Dia berkata dengan serius, "Nona, jika kamu melarikan diri sekarang, itu akan menjadi tabrak lari." Jessica cemas, menghentakkan kakinya. Dia yang masih merasa bersalah terhadap Tama kini ingin menamparkan wajahnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menunjuk ayahnya yang semakin mendekat dan berkata, "Pria itu adalah ayahku. Dia akan memberimu uang untukku. Tolong minggir dan biarkan aku pergi." "Itu tidak akan berhasil." Tama berkata dengan tegas, "Jika kamu memukulku, aku akan meminta kompensasi darimu. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. $100.000, tidak kurang $1 pun." Air mata keluar dari mata Jessica karena marah, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Antonio telah mendatanginya, memandangnya, dan berteriak dengan marah, "Jessica, jelaskan kepadaku mengapa kamu ada di sini." Jessica pun mempertaruhkan nyawanya dan berteriak keras, "Karena aku ingin meninggalkan tempat ini."
Jangan biarkan siapapun di antara kalian menghentikanku. Beraninya kamu, Antonio berteriak dengan marah. Jika kamu meninggalkan rumah ini, kamu akan pergi ke Sisilia dan mencukur bulu domba seumur hidupmu. Aku tidak akan pergi, Jessica berkata dengan marah. Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang, aku akan mampu menghidupi diriku sendiri, hidup dan mati sendiri. Dan hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Antonio berkata dengan marah, sungguh keterlaluan. Jika kamu dilahirkan dalam keluarga Zero, kamu akan menjadi anggota keluarga Zero selama sisa hidupmu. Setelah itu, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, bawa kembali nona muda itu. Jessica langsung ingin melepaskan diri. Tapi ada begitu banyak orang di seberang sana sehingga dia, sebagai seorang gadis, tidak bisa menolak mereka. Melihat dia akan dibawa pergi, Tama langsung berkata dengan marah, kalian bekerja sama untuk memerankanku kan? Mana uangku? Dia belum memberikan kompensasi kepadaku. Jadi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Antonio mengerutkan kening pada Tama. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Tama memandangnya dan berkata dengan sikap yang tidak rendah hati atau merendahkan. Putrimu menabrakku dengan mobil, dan kamu ingin dia pergi tanpa membayarnya? Kamu menindas orang yang jujur. Antonio mengerutkan kening dan memandang Tama, lalu melihat kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan mobil itu. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang tunai $1.000. Menyerahkannya pada Tama, dan berkata dengan tenang, dengar, kamu menghentikannya untukku. Demi putriku, ambillah $1.000 ini dan pergi dari sini. Tama mencibir dan berkata dengan nada menghina, kau ingin mengirimku pergi dengan membawa $1.000? Apa kamu tergila-gila menjadi miskin, atau aku tergila-gila menjadi miskin? Antonio tidak menyangka Tama akan begitu bodoh. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia menatap Tama dan bertanya dengan tegas, berapa yang kamu inginkan? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Antonio terus menatap mata Tama, menunggu. Melihat kutipan Tama, dia bahkan berpikir, bocah bodoh ini berani menjadi serakah di hadapanku. Dia tidak takut mempertaruhkan nyawanya demi uang. Dia satu-satunya yang berani menyebutkan angka melebihi $5.000 AS. Aku baru saja membiarkan seseorang memelintir kepalanya. Kali ini, Tama menatap tatapan Antonio, berdeham, dan berkata dengan keras. Dengarkan, $100.000 AS. Tidak kurang $1 pun. Mulut Antonio bergerak-gerak 2 kali saat mendengar tawaran Tama. Dia mengertakkan gigi dan tersenyum, oke, kamu benar-benar mampu memeras mafia. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, hei, apa kamu seorang mafia? Antonio mencibir, apa kamu tidak melihatnya? Setelah itu, dia mengambil kembali $1.000 itu ke dompetnya dan berkata kepada Tama dengan tatapan angkuh. Sekarang kamu tahu identitasku, kamu bisa keluar sekarang. Tama berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak memberiku uang. Kau ingin mengirimku pergi, apa kau tidak waras? Antonio mengertakkan gigi dan berkata, hei bocah. Jika kau gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadamu, jangan salahkan aku. Setelah itu, dia memerintahkan bawahannya, kau akan mematahkan kakinya. Lalu kendarai dan lempar dia sejauh 100 mil. Bergerak lebih cepat, para tamu akan segera datang. Beberapa anak buahnya segera bersiap dan berjalan menuju Tama. Saat ini, sirene berbunyi, dan beberapa mobil polisi dengan cepat melaju. Setelah mobil berhenti, belasan petugas polisi turun dari beberapa mobil. Salah satu dari mereka mendatangi Antonio dan berkata, Antonio, kami menerima telepon. Beberapa orang mengatakan bahwa mafia menabrakkan mobil dan melukai orang-orang di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Antonio tersenyum tipis.
Dia terkejut dan kemudian menatap Tama tanpa sadar. Tama tersenyum jahat dan langsung berkata kepada polisi, "Petugas, mereka menabrak saya dengan mobil mereka." Bukan saja dia tidak mengatasi masalah ini, dia juga mengeluarkan pistol untuk membunuh saya. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah anggota mafia yang baru saja menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, "Itu dia punya pistol di tangannya." Beberapa polisi langsung menodongkan senjatanya ke arah pria tersebut, dan salah satu dari mereka berteriak keras, "Pegang kepalamu dengan tanganmu dan segera berbaring di tanah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.